Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa tentang wajibnya salat 5 waktu. Kemudian di sini kata penulis hafizallahu taala wa qad furidat. Perhatikan harakatnya yang tadi enggak ditulis bagi yang enggak tahu. Lailatul Isra'i qabla al-hijrati khamsu salawatin fil yawmi wal lailati bidukhuli awqatiha ala kulli muslimin mukallafin. Kata penulis hafizallahu ta'ala wa qad furidat, sungguh telah difardukan. Furidat itu dia isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Madi, mabni ma'lum atau mughayyaru sighah? Kok bisa tahu mughayyaru sighah? Karena di dhamma awalnya. Oke. Berarti yang dicari fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya hiya. Kembali ke mana? Salah, ahsan. Berarti lailata apa i'rab lailata? Apa i'rab lailata? Zaraf. Lailata zaraf. Waqad furidat, sungguh salat telah difardukan, diwajibkan kapan? Lailatul Isra'i qabla al-hijrati, pada malam Isra sebelum hijrah. Difardukan berapa waktu? Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati, 5 waktu pada hari dan malamnya. Bidukhuli awqatiha, dengan sebab masuk waktu-waktunya atas setiap muslim yang mukallaf. Allah Ta'ala mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin difardukan, mawquta, pada waktu-waktu tertentu yang telah dijelaskan. Ay mafruḍan fil awqatil lati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa bi fi'lihi. Maksudnya apa? Kitaban mawquta, yaitu mafrudun, yang difardukan. Salat itu difardukan atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang bayyanaha Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya dan perbuatannya. Dalil selanjutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Saksi pembahasan di situ mana? Wa yuqimus shalah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, beragama untuk Allah, hunafa, yang lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa qala ta'ala wa aqimus shalah, tegakkanlah oleh kalian salat, fi mawadhi'a katsiratin min kitabihil karim, di tempat-tempatnya yang banyak dari Al-Qur'anul Karim. Dalil lagi yang lain, qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, mereka menegakkan salat. Dan Allah Ta'ala mengatakan, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Maha suci Allah ketika kalian masuk waktu sore, wa hina tusbihun, dan ketika kalian masuk waktu subuh, pagi. Walahul hamdu, dan hanya Allah lah yang memiliki segala puji di langit dan di bumi. Wa 'ashiyyan, dan pada waktu isya. Wahina tudhirun, dan ketika waktu zuhur, ya itu waktu-waktu salat. Faman ata alaihi waqtuha wa huwa balighun aqilun wajabat alaihi.
Faman ata alaihi waktuha, maka barang siapa yang datang kepadanya waktunya, waktu-waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang kita sekarang punya jam. Di setiap daerah sudah ada masjid. Kalau nggak ada masjid pun antum semua pada punya HP. Bisa antum melihat jam dan antum bisa download itu aplikasi nanti yang mengingatkan waktu masuknya sholat. Nggak ada lagi alasan. Barang siapa yang datang kepadanya waktunya dan dia balik, sudah balik. Apa tanda balik? Mimpi basah terus. Tumbuh rambut di kemaluan terus. Apa lagi? Hah? Apa? Apa lagi? Genap 15 tahun. Bagi perempuan haid. Antum udah pada balik semua belum? Taha udah balik? Ya udah wajib semua berarti itu salat. Berakal semua gak antum ini? Antum berakal semua gak? Nah, balik akil berarti wajib tuh. Itu tuh yang sakit-sakit. Nah nanti kalau ada yang sakit, dia masih bisa berjalan, sholat di masjid. Kalau antum udah lumpuh, nggak bisa berdiri, kalau berdiri langsung jatuh, itu baru sholat di tempat. Kalau dia masih, masjid itu kepleset nyampe. Iya. Bagi sebagian pondok itu masjidnya ya memang di tempat asramanya. Nggak ada alasan itu nggak sholat di masjid. Ya, siapa yang sakit-sakit ini? Ya kalau antum ingin fit itu dia bisa antum beli madu untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, sholat ya di masjid ya. Yang sakit, subhanallah. Kerjaan siapa itu? Kucing. Nah biarin nggak apa. Nah itu setan tuh nggak mau antum pada sholat tuh. Yang berat-berat sakit. Iblis. Habli. Ya, yang sakit-sakit ini siapa yang sering sakit ini? Anda tahu ini muka-mukanya. Bukan pura-pura sakit, memang sebagian manusia itu dia. Manusia ya. Sebagian orang, sebagian santri itu daya tahan tubuhnya emang kurang dia. Ya bisa antum bantu dengan minum madu biar makin kuat. Siapa? Oh gitu, di olahraga nggak mau olahraga, terus? Oh malah main bola, mau ngapain antum? Ayamnya jatuh semua, biar rezeki kucing. Nanti dulu antum materi penting ini, sholat ini, nanti dijelaskan lagi oleh Syekh. Orang yang meninggalkan sholat bermalas-malasan, lalai, apa itu hukumnya? Ya. Jadi yang sakit masih dia bisa berjalan, apalagi cuma batuk, aduh sakit Zed, nggak sholat di masjid. Atau cuma pusing padahal cuma dikit. Ya kalau dia pusing benar-benar pusing, dia itu sampai nggak bisa berjalan, baru pusing dikit, masih bisa lah ke masjid kepleset nyampe. Ya sholat ya, Faruk. Ya, Anda cuma bilang doang Faruk. Faruk nggak sakit-sakit, masya Allah. Ya jadi di sini ketika datang kepadanya waktunya dan dia balik berakal, wajibat alaihi, wajib atasnya sholat itu, illa haidun wa nufasa, kecuali perempuan yang haid dan nifas. Fala tajibu alaihima, maka nggak wajib sholat tersebut alaihima atas keduanya, haid dan nifas. Wala yaqdiyaniha, dan keduanya tidak mengkodonya. Idza tahurata ijma'an, apabila keduanya suci ijma'an dengan kesepakatan para ulama. Apa yang dikodo oleh perempuan haid dan nifas? Puasa. Kalau sholat tidak dikodo. Tapi udah kita bahas ya, ketika mungkin perempuan itu dia suci jam 4 sore, berarti dia sholatnya sholat apa aja? Zuhur dan asar.
Dia suci jam 9 malam, berarti sholatnya sholat apa aja? Maghrib dan Isya. Seperti itu. Wa man kana zailul aqli, barang siapa yang hilang akalnya, binaumin dengan tidur, au igmain atau pingsan, wa nahwi dan semisalnya, wajaba alaihil qada, wajib atasnya qada hina yashu, ketika dia sadar. Qala ta'ala wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, barang siapa yang tidur dari salat atau lupa, maka hendaknya dia salat ketika mengingatnya. Lalu kalau masih kecil gimana, Ustaz? Belum balik nih. Tapi antum udah balik semua kan? Ya, kalau antum mungkin nanti ketika pulang antum punya adik yang masih kecil, umur 7 tahun, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kira-kira harus sholat juga gak? Di sini kata Syekh, wa yalzamu waliyus saghiri ayyamurahu bis salati idza balagha 7 sinin. Dan harus waliyus saghir, harus bagi wali dari anak kecil tersebut bapaknya. Bapak yang gak ada, kakaknya, ya abangnya ya. Ayyamurahu bis shalah, memerintahkannya untuk salat. Idza balagha 7 sinin, apabila telah sampai 7 tahun. Wa in kanat la tajibu alaihi, walaupun gak wajib atasnya, tapi hendaknya wali dari anak kecil tersebut memerintahkannya untuk sholat ketika sudah sampai 7 tahun, walaupun gak wajib. Lalu apa tujuannya? Walakin liyahtamma biha, akan tapi agar dia memperhatikannya. Wa yatamarrana 'alaiha, dan terbiasa dengan sholat. Ketika dia nanti sudah balik, sudah dia tinggal jalani, nggak perlu lagi bersusah payah untuk berusaha membiasakan. Karena ketika itu kalau sudah balik dia nggak sholat, udah dosa. Oleh karena itu dibiasakan sejak kecil. Ketika nanti sudah balik udah biasa itu dia, tinggal dia jalani sebagaimana sebelumnya. Dan juga waliyuktabalahu waliwaliyihi al-ajru idza shalla, dan agar ditulis baginya, bagi anak kecil tersebut dan bagi walinya, pahala, dapat pahala dia walaupun belum balik. Kalau dia sholat, benar sholatnya, pahala. Idza shalla, apabila dia sholat. Li'umumi qawlihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha, barang siapa yang mendatangi kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Di situ dia umum, barang siapa, baik yang sudah balik ataupun belum balik. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, ketika rafa'at ilaihi, diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perempuan mengangkat kepada Nabi anak kecil, seorang anak kecil. Ya, ada perempuan mengangkat kepada Nabi anak kecil. Nah, ini ditunjukkan kepada Nabi anak bayi tersebut sabi. Faqalat ali hadza hajjun, apakah anak ini berhaji? Maka kata Nabi SAW, na'am walaki ajrun, iya berhaji dan diterima hajinya, dan kamu ibunya memiliki atau mendapati pahala. Mendapati pahala. Maka apa di sini kata Syekh, fayu'allimuhu waliyuhu as-salata wat taharata laha, maka dia walinya mengajarkannya salat dan bersuci untuknya. Wa yajibu 'alal waliyyi ayadriba as-saghira idza tahawana bis salati wa qad balagha 10 sinin, dan wajib atas walinya untuk memukul anak kecil tersebut, anaknya, idza tahawana bis shalah, apabila dia lalai dengan salatnya, wa qad balagha 10 sinin, dan dia sudah sampai 10 tahun. Ini yang masih malas-malas ini, antum udah berapa tahun, udah pada tua bangka, pukul. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha
li'ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian dengan salat. Wahum abna'us sab'i sinin, dan dia adalah anak-anak yang berumur 7 tahun ya. Jadi memang dari 7 tahun sudah diperintahkan salat, agar terbiasa, agar dia memperhatikannya. Wadribuhum, dan pukullah dia. Alaiha, atas salat, li'ashrin, ketika umur 10 tahun. Kalau nggak mau salat, kalau dia lalai, bermalas-malasan. Wa farriqu bainahum, dan pisahkanlah di antara mereka fil madaji, di tempat-tempat tidurnya. Ya, antum yang masih nyampur ini, ada yang masih nyampur tidurnya sama orang tuanya? Hah? Nggak ada. Ya, kalau punya kamar yang lain, ya pisah tidurnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhu. Masyaallah, alhamdulillah. Kita ambil ini biar nanti ini sisanya Faruk yang baca. Biar nanti dia baca sampai selesai ya Faruk, sampai akhir itu tentang bab wajibnya salat 5 waktu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.